Jadi jika memiliki pernyataan bahwa di darahku ada darahnya Rasulullah SAW dan selalu di mana-mana bergembar-gembor di darahku mengalir darah Rasulullah SAW, lalu kemudian memprovokasi umat, menggerakkan umat supaya menjadi barriernya, menjadi bentengnya. Nah itulah kenapa harus menggunakan umat ini untuk jadi benteng. Jadi ketika melakukan pernyataan-pernyataan di mana-mana, ya, berani menyatakan bahwa di darahku, di diriku mengalir darahnya Rasulullah, tapi kenapa nggak berani tes YDNA? Tes DNA ini ada DNA saja, ada YDNA, karena ada X DNA tuh, ada Y DNA. Sedangkan kalau YDNA ini adanya di laki-laki, ya, karena setiap manusia itu kurang lebih memiliki 22 pasang kromosom dan ada 2 pasang kromosom lainnya yang menentukan, atau sepasang kromosom yang menentukan untuk pembentukan alat kelamin atau gendernya. Dan yang perempuan ini ya XX, sedangkan yang laki-laki ada X dan Y. Yang Y-nya ini, kromosom ini adanya di laki-laki. Nah, jadi ada YDNA. Sehingga YDNA ini akan selalu identik dengan garis laki-laki. Walaupun dari berbagai negara, ketika garisnya sama, leluhurnya sama gitu, kalau dari garis laki-lakinya itu bisa ketahuan, walaupun mungkin ada beberapa mutasi genetik karena ada asimilasi, percampuran pernikahan gitu. Tapi yang YDNA-nya ini tidak bisa berubah. YDNA-nya ini akan tetap ada identiknya gitu. Sehingga nanti ketika walaupun sudah beberapa generasi, beberapa abad, lalu kemudian di berbagai negara itu ada yang genetiknya identik, YDNA-nya sama gitu loh. Ada kemiripan atau ada identik, mirip. Identik ini lebih daripada kemiripan. Jadi ada persamaannya walaupun sudah ada mutasinya. Nah itu akan ketemu. Sehingga di laman resminya Wapres Indonesia, Wakil Presiden Indonesia, merujuk kepada hasil Bahthul Masail Nahdlatul Ulama, dan juga menurut para ahli genetika, genealogi, juga ahli sains kedokteran, ternyata tes DNA bisa menjadi solusi problematika umat dalam menentukan atau menetapkan tentang hak waris, ya, ahli waris, ataupun tentang silsilah keturunan, tentang nasab. Itu ternyata juga bisa menjadi teori pendukung saintifik yang sangat akurat, yang cukup akurat dan sangat akurat. Menurut para ahli itu 99% akurat, ya, bahkan pakai koma 99,9% akurat. Dan itu bisa dilakukan. Lantas yang menjadi barometer DNA-nya dari mana? Kalau ternyata leluhurnya sudah sekian abad, kan sudah wafat. Jika masih ada sisa-sisa bagian tubuhnya seperti rambut, gigi, kuku, ya, itu masih bisa diambil sebagai sampel YDNA tersebut. Dan ini sebetulnya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu fiqih, ya, seperti qiyafah. Dulu zaman Rasul kan juga ada orang yang bersengketa tentang ini anak siapa gitu loh. Ternyata dilakukan penelitian dari segi kemiripan, apanya hidungnya ke ini lebih mirip dengan siapa, seperti itu. Karena ada sengketa di zaman Rasul seperti itu. Nah kalau sekarang di zaman
teknologi modern yang sudah dikembangkan lagi, maka bisa diterima ketika ternyata menurut para ahli sains ini sangat efektif, dan efektivitasnya itu, validitasnya itu 99,9%. Wah, itu sudah diyakini oleh para ahli sains, ahli genealogi. Ahli genealogi itu ahli persambungan DNA, genetik DNA, nasab, silsilah gitu. Itu sudah diyakini itu. Oleh karenanya kita lihat di berita-berita seperti artis, ya, artis punya anak dari seorang wanita, artis laki-laki punya anak dari seorang wanita yang mungkin sebelum dia jadi artis dia punya istri, kemudian sampai punya anak, lalu pada saat jadi artis dia enggan mengurusnya atau meninggalkan anak dan istrinya tersebut, sehingga pada saat sudah menjadi artis besar lalu dia punya istri lagi. Kan ada kan kejadian begitu. Nah, si anaknya ini menggugat kepada si ayah karena tidak tanggung jawab istri dan anaknya. Si suami ini nggak ngaku bahwa itu anaknya, nggak ngaku. Maka apa yang dilakukan solusinya? Tes YDNA, tes DNA. Maka dibuktikan ternyata itu anaknya, dan dia akhirnya mengaku. Yang tadinya nggak ngaku akhirnya ngaku. Nah, jadi saya rasa sangat efektif sekali, ya, tes YDNA ini. YDNA khusus untuk menentukan garis laki-laki, DNA-nya YDNA, itu dari kromosom, ya. Jadi YDNA ini sangat efektif sekali, dan ini saya rasa sains ini juga sudah sangat berkembang pesat dan diakui keakuratannya. Ya, ini sebagai pendukung lah, sebagai salah satu metode pendukung utama, bahkan pendukung utama, metode pendukung utama. Sehingga di Bahsul Masail NU disimpulkan atau diterima, diputuskan bahwa tes DNA itu menjadi salah satu solusi problematika umat di dalam menentukan tentang siapa ahli waris, ya, tentang genetika, tentang salasilah nasab. Nah, itu sudah dibukukan di dalam buku hasil muktamar kalau tidak salah. Kemudian juga secara resmi di laman portal websitenya Wakil Presiden Indonesia Profesor Dr. Syekh Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang beliau dinobatkan sebagai atau diberikan gelar Bapak Ekonomi Syariah, atau juga banyak yang menyebutnya sebagai fuqaha, karena memang beliau orang faqih, ya, salah satu dari fuqaha. Beliau juga pernah menjadi Ketua Umum MUI, juga menjadi Rois Am Nahdlatul Ulama pernah, dan beliau menyampaikan itu. Oleh karenanya jika ada perdebatan tentang silsilah gitu kan, selain data-data primer seperti manuskrip, maka salah satu yang cukup bisa diandalkan dan diterima oleh kalangan internasional dan bahkan oleh para naqib dan munsib internasional, yaitu tes YDNA. Nah, itu sangat akurat, ya. Di pernyataan bahwa di darahku ada darahnya Rasulullah SAW, dan selalu di mana-mana bergembar-gembor di darahku, mengalir darah Rasulullah SAW, lalu kemudian memprovokasi umat, menggerakkan umat supaya menjadi barriernya, menjadi bentengnya. Nah, itulah kenapa harus menggunakan umat ini untuk jadi benteng. Jadi ketika melakukan pernyataan-pernyataan di mana-mana, ya, berani menyatakan bahwa di darahku, di diriku mengalir darahnya Rasulullah, tapi kenapa nggak berani tes YDNA? Kan simpel.
nggak punya uang, ada yang mau danain, ada yang mau biayai. Jadi ketika mau yakini, kenapa tidak berani untuk tes YDNA? Nah, seperti itu. Jadi kalah sama anak artis tuh yang nggak diakui, ya. Itu anak artis tadinya nggak diakui sama artis tuh, sama aktor sinetron. Mau atau ingin diakui, dia rela tes DNA, bahkan bayar sendirilah istilahnya. Nah ini masa bukan anak artis lagi, bukan nasab artis, tapi nasab Rasulullah gitulah. Ada yang mau bayarin pula, masa nggak mau tes DNA? Apa susahnya? Ya, udah ada yang mau bantu, udah ada yang mau fasilitasi. Jadi nggak usah konyol, berpikirnya simpel saja, simpel. Jadi siapa yang mendakwakan maka dia harus membuktikan. Kan di dalam kaidah hukum pidana juga seperti itu. Hukum pidana, hukum perdata,